nyanyinya apa? Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai kegiatan penyuluhan bahkan seminarnya, kita mau menyanyi kepujian kita bagi Tuhan. Saya mengajak semua anak-anak kami di sini untuk bangkit berdiri semuanya, yuk. Kita mau menyanyi kepujian kita bagi Tuhan, lebih semangat supaya nanti kakak-kakaknya yang mau menampilkan apa yang mau disampaikan masuk ke dalam otak dan bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Kita mau menyanyi kepujian kita bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. 1, 2, 3, ya. Serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sementara, nyatakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, Maha Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, salahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita satukan hati kita supaya kita mulai kegiatan kita. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada siang ini. Kalau kami masih bisa berkumpul di tempat yang pada sehat, di mana Tuhan buat setiap kegiatan kami ini, buat tim Serenity juga yang sudah datang ke tempat ini. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi penyuluhan ataupun yang mau disampaikan menjadi kekuatan dan juga menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami, khususnya SMK Masehi Sigulangi Tuhan. Engkau pimpin Tuhan Yesus, pakai dari kakak kami yang akan mengambil bagian dalam kegiatan ini, bahkan kepala sekolah, PKS, terlebih juga buat ibu pemerhati, bahkan biarkan kami kerjaan itu. Inilah menjadi doa kami akan siap memulai kegiatan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Yang pertama kami mau persilahkan buat Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan kepada tim Serenity pada saat ini. Kami persilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormat pemerhati Ibu Christian Guru Ginting dan para pemberi materi tim Serenity yang sudah sampai ke tempat ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Jadi pada pagi ini kita akan diberikan materi oleh para psikolog ya. Jadi dia nanti akan memberikan sesuatu bekal bagi anak-anak kami, yaitu tentang bagaimana kamu mengenal jati diri kamu sebagai remaja, supaya bisa kamu melihat masa depanmu lebih jauh lagi untuk mewujudkannya. Itu nanti akan kita dibawakan oleh para Serenity yang ada di tempat ini. Jadi atas kekurangan kami penyambutan Bapak dan Ibu yang sudah sampai ke tempat ini kami minta maaf. Harap maklum bagaimana keberadaan kita di SMK Masehi Sigulangi ini. Jadi untuk lebih mempercepat acara kita, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan acara ini kami berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Semua kami juga persilahkan bahwa kegiatan tim Serenity ini adalah penemu. Kita lihat ya, founder and owner ini adalah Ibu Diakan Kristiani yang ada di depan kita, di samping saya, depan saya ya. Dia adalah pemerhati sekolah kita ini. Kami persilahkan untuk sepatah dua kata untuk menyampaikan. Selamat pagi semua.
Hari Ibu. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga untuk edukasi dari psikolog dari tim Serenity. Siapa di antara kita yang sudah tahu apa arti Serenity? Enggak ada yang tahu ya? Guru-guru ada yang tahu? Ibu nggak tahu ya? Ya, jadi Serenity artinya adalah ketenangan, ketentraman. Artinya kita membuat Serenity agar para pendengar maupun Bapak Ibu masyarakat nantinya bisa datang ke Serenity, karena visi Serenity adalah pendampingan dan memberi solusi yang profesional dan inovatif, ya. Itu visinya, itu visi Serenity. Jadi di Serenity ini ada 6 bidang. Bidang 1 pengembangan diri, bidang 2 pengembangan dan pelatihan anak. Inilah yang hari ini salah satu yang kita lakukan. Bidang 3 UMKM, ya, UMKM. Bidang keempat pertanian. Bidang kelima perempuan, ya, masalah perempuan dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Bidang keenam ada masalah hukum dan advokasi. Artinya apa? Artinya ketika ada masyarakat yang bermasalah dengan salah satu poinnya bidang yang 6 ini, kita bisa mendampingi, ya. Hari ini kita akan melanjutkan edukasi untuk anak SMK, judulnya pemantapan masa remaja, ya. Ketangguhan mental, ya, ketangguhan mental remaja. Kemarin yang pertama SD kelas 5 dan kelas 6 itu pubertas. Lalu dilanjut dengan minat dan bakat. Hari ini untuk anak SMK. Beda lagi dia materinya. Mudah-mudahan bagi anak-anak kami, apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Ita dari tim Serenity menjadi kesan yang menarik, lalu ini menjadi ingatan sepanjang hidup kalian. Saya sangat senang, minggu lalu kami bertemu dengan beberapa anak SMP yang ikut edukasi Sabtu yang lalu. Ini yang bawa, ya. Lalu dia masih mengenal saya. Begitu dia lihat saya, Itin Serenity katanya. Jadi saya juga terharu. Loh, kenal juga dia. Rupanya kalian ini yang ikut kemarin, ya? Iya, Bu. Saya dapat coklat katanya lagi. Jadi berarti ada yang menaruh perhatian betul-betul. Yang kami harapkan hari ini juga begitu. Jangan nanti anak-anak yang 20 ini sia-sia psikolog kita datang dan sudah bersiap, ternyata nggak ada yang masuk ke otak kalian. Jangan begitu. Kami harapkan betul-betul ikuti. Ini sangat berharga karena ini bukan pelajaran sekolah. Kalau dari sekolah nggak dapat seperti ini, ya. Ya, jadi dari awal sampai selesai nanti kami harapkan semuanya fokus apa yang disampaikan oleh tim dari Serenity, ya. Dan sekali lagi kepada ibu guru dan juga kepala sekolah, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan tempat yang diberikan kepada kami. Kita akan sekali lagi bertemu di tanggal 30 semua guru-guru. Itu aja saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Ya, hari ini kita akan diskusi, ya. Kalau dibilang belajar kayaknya udah capek belajar, Kak, dari tadi gitu, ya. Kita diskusi, tapi dari diskusi ini mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapat untuk bekal adik-adik semua melanjutkan masa depan, gitu, ya. Bagaimanapun hidup kita kan terus berlanjut, ya. Nggak akan duduk terus di bangku SMK, gitu, ya. Oke, saya sapa dulu, mau lihat semangatnya. Selamat pagi semua. Selamat pagi.
sakit kaki dulu. Tapi kami kok karena belum semangat. Coba kita lagi semuanya. Oke. Nah, sekarang di hadapan adik-adik semua sudah ada satu lembar kertas kosong. Semua bawa alat tulis, bawa pensil, bawa pulpen. Silakan dikeluarkan. Oke, kalau sudah, silakan lihat kertas di depan Anda. Kertas itu adalah kertas kosong yang belum berisi apapun. Nah, tenang, kita nggak mau ujian, nggak akan disuruh menjawab pertanyaan. Tapi sekarang tugasnya, silakan diingat satu peristiwa yang menurut kalian sangat-sangat tidak bisa dilupakan, yang membuat kalian rasanya sangat berat, rasanya mau menyerah, rasanya tidak menyenangkan, membuat tidak nyaman. Dibayangkan aja dulu, apapun perasaannya saat itu, mau marah, kecewa, sakit hati, kesal, coba bayangkan semuanya, ingat peristiwanya, lalu gambarkan dalam kertas yang ada di hadapan kalian yang bisa mewakili perasaan kalian saat itu. Oke, kalau sudah silakan siap-siap satu orang per lorong untuk berbagi tentang gimana sih tadi rasanya saat memikirkan peristiwa yang tadi diminta untuk dibayangkan dan menggambarkannya, lalu bisa diceritakan tentang gambarnya. Satu orang ya, silakan barisan ujung tentukan satu orang, barisan kedua tentukan satu orang. Oke, dari sini satu orang. Tadi ini kayak apa? Ceritakan tadi gimana perasaannya saat ini kita membayangkan satu peristiwa, gimana rasanya memilih gambarnya, lalu ceritakan gambarnya. Ini bisa tadi saya orang membayangkan ini, tadi saya ini Tunjukkanlah gambarnya gambar ini di gambar ini tadi saya merasakan kesedihan karena memikirkan perjalanan kehidupan yang saya jalani. Kalau saya mikirkannya bingung karena kan berbagai macam yang kita jalani gitu. Nah, kalau ini yang terbayangkan karena sedih karena beribu hari kita jalani selalu ada kesal karena udah situ hancurnya, situ sakitnya ya, karena harapan lagi gitu. Iya, harapan kehidupan tapi karena ini udah terbiasa bagi saya, jadi saya membayang karena udah terbiasa, kalau makin dewasa makin tahu dan makin ngerasain ini semua, dan tentunya kan kalau kita itu kan ngerasain semua gitu, jadi karena udah kebiasaan jadi saya udah jalannya aja gitu. Oke, siapa nama Dede? Yogi sendiri. Yogi sendiri. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Yogi sudah mau berbagi pengalaman. Dari saat ini satu orang. Dede. Yuk, silakan ceritakan tadi gimana rasanya memilih peristiwanya. Di sini saya mau jadi di gambar ini saya kenapa memilih gambar seperti ini ya. Ya, terima kasih ya, Ertina ya.
saya menggambarkan bahwa kesedihan karena saya sering mendapat kasihan dari orang tua saya dan dari teman-teman. Dan Oke, teman-teman ya, teman-teman siapa yang sering bersedih? tetapi saya tidak menampakkannya karena saya benar sendiri. Jessica, terima kasih tepuk tangan untuk Jessica. Saya berceritakan tentang keluarga. Terlalu banyak kebohongan dan mengeluhkan. Terima kasih Armanda, tepuk tangan untuk Armanda. Nah, tadi beberapa teman-teman sudah mewakili untuk menceritakan tentang gambarnya. Terima kasih yang sudah mau. Pasti nggak mudah ya tadi untuk mengingat peristiwa apa sih yang tidak menyenangkan, membuat tidak nyaman, membuat kecewa, membuat sedih, dan hampir semuanya sih tadi ya, menceritakan rasa sedihnya itu terkait keluarga dan lingkungan sekolah yang termasuk teman-teman. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang ketangguhan mental remaja. Adik-adik semua yang duduk di bangku SMA merupakan remaja yang akan masuk ke tahap berikutnya dalam kehidupan, yaitu dewasa. Tadi kalian sudah bercerita bahwa kesedihan yang dialami, perasaan kecewa yang dialami banyak pada keluarga, terutama orang tua, tidak suka, tidak nyaman, perasaan tidak nyaman di sekolah atau teman-teman, itu adalah karakteristik remaja. Tapi bahaya kalau rasa tidak nyaman itu dibiarkan. Tadi misalnya adik ini ya cerita, rasanya seluruh hidupku itu penuh kesedihan, tapi ternyata dia masih punya harapan. Tepuk tangan dulu. Itu gambaran ketangguhan mental. Kita bisa resilient. Resilient itu kalau jatuh dia balik kembali. Nanti kita akan lihat apa itu resilient. Kemudian kita mampu bertahan dan kemampuan-kemampuan untuk bertahan lainnya. Itulah ketangguhan mental. Jadi apapun situasinya, bukan berarti kita tidak sedih, bukan berarti tidak marah, bukan berarti tidak kecewa gitu. Tapi ketika kita merasakan itu, apa yang kita lakukan? Atau akhirnya kita nggak maju ke depan, tapi akhirnya akhirnya pakai obat-obat terlarang, atau merokok, pergaulan tidak sehat, itu yang kita pilih atau apa? Next, kenapa sih kita penting untuk memiliki ketangguhan mental ini khususnya di remaja? Nah, tadi adik-adik sudah bercerita pengalaman-pengalaman yang dialami di masa remaja. Kenapa sih orang tua itu rasanya sangat menyebalkan gitu ya? Banyak kekangan. Karena salah satunya di masa remaja kita pengen bebas, ya kan? Pengen ngelakuin banyak hal dengan teman-teman, pengen coba-coba banyak hal baru. Tapi orang tua dengan segala pengalamannya merasa itu berbahaya, tidak baik, kemudian membuat banyak beban bagi keluarga. Misalnya kalau kalian pergi main game, kuotanya habis, yang diambil uang siapa? Uang orang tua gitu ya. Nah, karena itu remaja merasa terkekang. Pandangan remaja dengan pandangan orang tua atau orang dewasa termasuk guru biasanya berbeda. Karena nilai-nilai yang diambil adalah kebebasan, ingin senang-senang dengan teman-teman gitu ya. Makanya tadi banyak merasa kalau di rumah itu tidak menyenangkan. Di sekolah termasuk dengan teman-teman, remaja mulai merasa bahwa teman A lebih sukses dibanding aku, bajunya lebih bagus, kehidupan keluarganya lebih bahagia, sehingga itu tidak menyenangkan. Teman A itu suka mengkritik, teman A itu kalau berteman tidak tulus. Nah, lingkungan teman-teman merupakan lingkungan yang utama yang
karena itu di masa remaja biasanya individu mengalami banyak tekanan, tapi jangan lupa biasanya ada yang juga muncul dari diri sendiri karena faktor lingkungan tadi. Yang berikutnya, biasanya banyak masalah psikologis yang mulai muncul di usia remaja tanpa disadari. Sebenarnya sejak kecil di lingkungan keluarganya mungkin dia merasa, yang tadi ada itu bilang, merasa terkekang. Aturan yang dibuat keluarga di masa kecil itu masih dirasakan biasa aja. Tapi ketika masuk masa remaja, itu dinilai sebagai sesuatu yang membatasi gerak, nggak bisa bebas, sehingga muncullah masalah-masalah psikologis. Biasanya remaja itu kenakalan remaja, mulai pakai obat-obat terlarang, merokok, kecanduan internet. Nah, yang lebih parah lagi biasanya ada gangguan-gangguan psikologis yang muncul, misalnya mulai mencuri. Tapi itu sudah mulai terlihat sejak kecil, hanya tidak ditangani. Mencurinya bukan mencuri karena dia butuh gitu, tapi itu jadi sebuah kebiasaan bagi dia. Nah, itu yang biasanya mulai banyak muncul di remaja terkait kenakalan remaja. Lalu di masa remaja biasanya stres itu meningkat, tekanan tadi meningkat karena tadi ya merasa bahwa orang dewasa itu tidak paham dunia remaja gitu. Nah, karena itu biasanya remaja mencari banyak cara, gimana sih caranya untuk menyesuaikan diri, gimana sih caranya memenuhi tuntutan orang tua, gimana sih caranya supaya guru senang di sekolah, gimana sih caranya supaya teman-teman juga ikut senang bermain atau berinteraksi dengan saya gitu ya, sehingga itu membuat tekanan tanpa disadari. Karena itu kita butuh yang namanya ketangguhan